Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi bini'matihi tatimus salihat, wa bifadlihi tatanazzal khairat wal barakat, wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal maghayat. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi wassalatu wassalamu ala rahmatillahi al-muhdati lil alamin, wa ni'matihi al-musdati lil mu'minin, wa hujjatil balighati ala an-nasi ajma'in. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa ihtada bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah taala telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya adalah nikmat waktu, dimana nikmat waktu ini adalah nikmat yang besar dari Allah, yang merupakan karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Maka keberadaan waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan ia sama pentingnya dengan pentingnya dari kehidupan kita sendiri. Maka dari itu, kehidupan yang dilalui manusia itu seperti ada yang berisi dengan waktu-waktu ataupun detik-detik, menit demi menit, kemudian jam demi jam, dan seterusnya. Maka untuk mengingatkan besarnya nikmat Allah ini, yaitu tentang waktu, Allah menyebutkan surat khusus terkait dengan waktu, yaitu pada surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kemudian yang selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita hadirkan, tak lupa juga kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan berkat beliaulah Islam sampai saat ini masih berkembang pesat. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan sebuah PPT, dan ini juga salah satu merupakan tugas ujian akhir semester daripada mata kuliah Ulumul Hadis yang disampaikan oleh dosen kita, yaitu Ustadz Mukhrid Siddiqi. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu ada tentang hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, dan yang terakhir adalah penyampaian daripada pembahasan hadis dhaif. Baik, sebelum kita memasuki salah satu daripada penyampaian hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, dan yang terakhir adalah hadis dhaif, alangkah baiknya kita mengetahui atau menjelaskan mengenai definisi hadis terlebih dahulu. Hadis dalam definisi standar itu diartikan sebagai pernyataan ataupun perbuatan atau persetujuan diam-diam atau sifat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis itu adalah segala sesuatu berupa perkataan ataupun perbuatan yang dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan sifat deskripsi diri Nabi SAW dalam definisi tersebut adalah gambaran fisik dan moral Nabi Muhammad yang dilaporkan oleh para rawinya, seperti badannya kekar, ataupun dadanya berbidang, ataupun orang yang santun, dan seterusnya. Maka beberapa hal ini perlu dicatat mengenai pengertian hadis. Yang pertama itu adalah bahwa para fikih dan usul fikih itu membatasi pengertian hadis pada segala sesuatu yang bersumber kepada yang terkait dengan ketentuan-ketentuan agama ataupun syarak. Laporan tentang Nabi Muhammad SAW yang tidak berkaitan dengan agama, seperti laporan tentang gambaran fisik ataupun yang tidak dianggap dalam hadis. Nah, begitu pula juga laporan mengenai kisah-kisah hidup Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi oleh para fuqaha dan ahli usul fikih tidak dianggap sebagai hadis. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita memasuki definisi yang kedua, bahwa seringkali hadis itu dipakai dalam pengertian yang luas, yang tidak terbatas pada segala sesuatu yang itu berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga meliputi segala sesuatu yang berasal dari sahabat maupun tabi'in. Kemudian kita memasuki definisi yang ketiga, merupakan pemakaian umum oleh umat Islam yang identik dengan sunnah. Maka sehingga sunnah itu adalah hadis dan hadis adalah sunnah. Keduanya dapat dipakai secara
dipertukarkan. Apabila kita mengatakan bahwa sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis, maka sama maknanya dengan kita mengatakan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita memasuki pada pembahasan yang pertama mengenai hadis sahih. Hadis sahih secara etimologi, kata sahih itu berarti yang sehat. Maka hadis sahih itu dapat dimaknai juga sebagai hadis yang sehat ataupun selamat, benar, sah, dan sempurna. Maka para ulama itu berpendapat bahwa kata sahih itu merupakan lawan dari kata sakim yang berarti sakit. Adapun secara istilah, menurut Ibnu As-Salah, hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit, sehingga nanti sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah SAW atau terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syadz ataupun kejanggalan atau juga tidak mengandung illat yaitu cacat. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga berpendapat bahwa kitabnya yang bertajuk yaitu Nuzhah Al-Nazar Syarah Nukhbah Al-Fikr, beliau mengatakan bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedhabitannya, juga bersambung pada sanadnya dan tidak berilat dan tidak bersyadz. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa hadis sahih juga terdapat syarat-syarat ataupun ciri-ciri daripada hadis sahih. Yang pertama itu ada bersambungnya sanad. Nah, berarti masing-masing perawi itu mengambil dari hadis dari perawi di atasnya secara langsung dari awal periwayatan hingga ujung akhir periwayatan. Itu syarat yang pertama. Kemudian kita memasuki syarat yang kedua, yaitu ada perawi yang adil. Berarti mereka itu yang memenuhi kriteria seperti orang yang muslim, baligh ataupun berakal, tidak fasik dan juga tidak catat maruah wibawanya. Kemudian kita memasuki pada syarat yang ketiga, yaitu perawinya itu yang dhabit. Artinya perawi ini orang yang kuat hafalannya sehingga hadis yang dibawanya itu tidak mengalami perubahan ataupun ada kecatatan. Baik, kita akan melanjutkan pada pembahasan yang kedua mengenai hadis hasan. Nah, kita mengetahui bahwa hadis itu terbagi menjadi beberapa macam. Tadi sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya ada hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, dan yang terakhir adalah hadis dhaif. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan pengertian daripada hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar dalam buku kajian sunnah Nabi SAW yang berjudul sebagai sumber hukum Islam karya Zufar Rahman, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, tetapi ia yang kurang ingatannya atau sangat kurang kuat hafalannya, atau juga yang muttasil sanatnya, tidak cacat dan juga tidak ganjil. Sedangkan menurut Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Dar Al-Fikr, penjelasan beliau soal hadis hasan itu, beliau mengatakan bahwa hadis hasan merupakan tiap-tiap hadis yang pada sanadnya itu tidak terdapat perawi yang tertuduh ataupun dusta, dan juga tidak ada kejanggalan ataupun syadz, dan juga tidak ada hadis tersebut yang diriwayatkan pula melalui jalan yang lain. Nah, maka hukum hadis hasan ini itu seperti hadis sahih, hampir mirip dalam landasan hukum. Walaupun sedikit rendah kekuatannya dibanding hadis sahih, maka hadis hasan itu dijadikan landasan hukum oleh mayoritas pakar fikih dan yang mereka amalkan. Nah, maka hampir sama tadi dari syarat-syaratnya, ada periwayat yang ataupun sanad yang bersambung ataupun ada diriwayatkan oleh perawi yang adil, juga diriwayatkan oleh rawi yang hafal ataupun dhabit yang kuat hafalannya. Tetapi pada perbedaan hadis sahih dan hadis hasan itu terletak pada kedhabitannya, pada kekuatan hafalannya. Jika hadis sahih itu tingkat dhabitnya harus tinggi, maka hadis hasan itu tingkat kedhabitannya berada di bawahnya daripada hadis sahih. Contoh hadis hasan adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Salamah dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini juga hadis dikategorikan hasan dikarenakan beliau yaitu Muhammad bin Amr bin Alqamah ini dikenal tingkat hafalannya yang tidak luar biasa. Baik, kita memasuki pada pembahasan yang terakhir mengenai pembahasan tentang hadis lemah atau bisa dikatakan hadis dhaif.
Hadis do'if itu adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih ataupun dari hadis hasan. Maka hadis do'if itu tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Jadi hadis do'if itu adalah hadis yang lemah, sedangkan hadis maudhu itu adalah hadis yang palsu. Nah, hadis do'if ini memang dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya itu tidak kuat hafalannya ataupun kekuatannya, atau juga ada silsilah sanad yang terputus dan lain-lain. Sementara hadis maudhu, yaitu hadis palsu, ia informasi yang mengatasnamakan Rasulullah, tetapi sebenarnya bukan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka menurut para ulama, ada beberapa ulama yang memang mereka sepakat bahwa mengamalkan hadis do'if ini memang dibolehkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan juga hukum haram ataupun akidah dan hanya sebatas fadhail amal. Dengan demikian, menyampaikan hadis do'if itu seperti mengutip hadis do'if dalam buku atau menyampaikan dalam pengajian dan majelis taklim yang dibolehkan. Nah, maka juga kita bisa mengatakan bahwa hadis do'if ini itu pada dasarnya tetap dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan hadis maudhu, yaitu hadis palsu yang itu merupakan kebohongan yang dia adakan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu penyebab do'ifnya sebuah hadis adalah karena terputusnya sanad atau dari kelemahan-kelemahan yang itu bersifat manusiawi dari pakar perawinya, seperti lemahnya daya ingat, atau sering ragu ataupun tersalah dalam menyampaikan sesuatu. Sedangkan hadis maudhu, yaitu hadis palsu, itu adalah hadis yang tidak bersumber sama sekali dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis do'if itu boleh diriwayatkan secara ijma'. Sedangkan hadis maudhu tidak boleh diriwayatkan sama sekali kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya.